Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak didik sekalian yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. 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 Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, diteguhkan di atas agamanya, dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen satu persatu ya. Aristo Eka, hadir? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Muhammad Armel Nursena. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Semuanya hadir ya. Anak didik sekalian, tema kita hari ini adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Tema kita hari ini adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Anak didik sekalian, menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan, atau meyakini. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Anak didik sekalian yang dimuliakan Allah, hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang yang beriman. Muslim atau orang Islam yang tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Coba di sini Bapak ingin bertanya kepada Aristo Eka. Meyakini kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Yang ke bentar ada Ustaz. Bentar ada Bapak kok asli. Gimana Muhammad Armel sana bisa tahu nggak iman kepada kitab ini rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ketiga Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Sahih. Jadi anak didik sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah iman, rukun iman kita yang ketiga dari 6 rukun iman yang ada. Jadi jika kita mengingkari salah satunya rukun iman kita, maka keislaman kita masih belum sempurna ya. Bisa dikatakan juga murtad atau keluar dari Islam jika mempungkiri salah satunya. Kita wajib meyakini semuanya. Salah satunya materi kita hari ini adalah meyakini kitab-kitab Allah. Anda di sekalian, kitab-kitab yang wajib kita imani di antaranya adalah Al-Quran,
Yang kedua adalah Injil, kemudian ada Taurat dan Zabur. Kitab-kitab ini diturunkan secara di zaman yang berbeda. Dan yang terakhir adalah Al-Quran. Selanjutnya, yang pertama, Nabi sekalian, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Anak-anak sekalian, selain 4 kitab ini, Allah juga menurunkan lembaran-lembaran seperti lembaran suhuf yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu juga wajib kita imani. Selanjutnya, bentar. Selanjutnya adalah landasan atau dalil kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ana meminta salah satu siswa untuk membacanya. Coba Aristo Eka, tolong bacakan Arabnya. Naam. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Aristo Eka Wa iyyakum Ustaz. yang telah membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang menjadi landasan dalil kita hari ini, yaitu tentang mengimani kitab-kitab Allah. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikianlah pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Anak-anak didik sekalian, yang perlu kita tekankan di situ sesuai dengan materi kita hari ini adalah orang-orang beriman dan Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimani Allah, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Di situ dijelaskan bahwa orang beriman itu beriman kepada kitab-kitab Allah sesuai dengan tema kita hari ini. Ini menjadi landasan kita meyakini atau beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, anak didik sekalian yang dimuliakan Allah, kedudukan Al-Quran di antara kitab-kitab suci lainnya. Seperti anak didik sekalian tahu bahwa Al-Quran ini adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Landasannya, Bapak minta tolong kepada Aristo Eka untuk membacakan landasannya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 177. Afan, maksud Bapak Al-Quran surah Al-Maidah surat yang kelima ayat 48. Tafadhol Aristo Eka.
Ustaz. Afwan Ustaz, boleh diulangi? Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48 ya. Sahih. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan, Aristo Eka. Jadi adik sekalian, Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini menjadi penjelas bahwa penjelas tentang kedudukan Al-Quran dari kitab-kitab lainnya. Bapak akan membacakan artinya yang sudah dibacakan oleh Aristo Eka. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Engkau setiap umat di antara kamu, untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi anak didik sekalian, berdasarkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini, bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Jadi anak didik sekalian, kita wajib meyakini seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan pada para rasulnya. Jadi kita harus meyakini Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur. Kita tidak boleh memungkiri salah satunya. Jika kita memungkiri bahwa kita keluar dari Islam. Sampai di sini bisa dipahami adik sekalian? Insyaallah Ustaz. Baik. Kemudian adik sekalian, kedudukan Al-Quran ini adalah kitab suci yang terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, penutup kitab-kitab sebelumnya. Kemudian anak didik sekalian, Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keasliannya. Ada yang tahu dalam Al-Quran disebutkan tentang kesahihan atau keaslian Al-Quran ini ada di surat apa dan ayat berapa? Belum tahu Ustaz.
Belum tahu. Fan bentar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah yang ke-15, surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Qur'an surah ke-15 ayat 9. Jadi anak-adik sekalian, Al-Qur'an ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Begitulah kedudukan Al-Qur'an di antara kitab-kitab suci lainnya. Bahasan selanjutnya, kesimpulan dari bahasan kita kali ini adalah anak-adik sekalian, bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain, wajib bagi seluruh umat Islam, dan jika tidak mempercayai adanya kitab-kitab Allah, maka dinamakan murtad atau keluar dari ajaran Islam. Jadi kita tidak boleh hanya meyakini salah satunya saja, misalnya kita meyakini Al-Quran saja, tapi kita harus meyakini semuanya, ada diri sekalian. Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur, serta Suhuf tadi. Mungkin sekian. Di sini ada yang ingin ditanyakan, ada diri sekalian? Cukup, Pak. Insyaallah cukup, Ustaz. Baik, jika tidak ada ditanyakan, mungkin sekian ya. Bapak ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah mengikuti pembelajaran kali ini. Jazakallah khairan kepada Aristo Eka sudah membacakan ayat Al-Quran, kepada jazakallah khairan kepada Muhammad Arman Nursena telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Mungkin sekian dari Bapak. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Iko. Iya, Sen. Udah. Boleh di iniin. Rekomannya bisa dimatiin dulu.